Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puja puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita mohon agar dengan nikmat ini menjadikan kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Karena sedikit sekali dari hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna, dan kita mohon agar Allah mudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kita yang lalu kita sampai pada pembahasan tentang seorang wanita yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai calon penghuni surga. Dan sebagaimana yang kita sampaikan yang lalu, kita tidak punya hak mengatakan fulan ini penghuni surga kecuali sudah ada penyebutan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pada contohnya Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali bin Abi Thalib di surga, kemudian siapa lagi? Abu Ubaidah ibnu Jarrah di surga. Kemudian ada beberapa nama yang Nabi sebutkan, dan kemudian di antaranya adalah wanita ini juga Nabi sebutkan bahwasanya kalau kamu mau sabar dengan penyakitmu, maka kamu akan mendapatkan surga. Tapi kalau kamu mau sembuh, aku mohon kepada Allah, Allah akan menyembuhkanmu. Tapi wanita ini memilih sabar dengan sakitnya sampai meninggalnya tetap memiliki penyakit tersebut.
Maka Nabi menyebutkan wanita ini adalah penghuni surga. Dan kalaupun kita melihat ada ciri-ciri yang disebutkan dalam Al-Quran tentang penyebutan penghuni surga itu siapa, atau surga itu dipersiapkan oleh Allah untuk siapa? Lil muttaqin. Siapa al-muttaqin? Di antaranya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya ciri-cirinya ini, calon penghuni surga ini bukan orang-orang yang tidak bermaksiat kepada Allah, tidak. Kalau tidak bermaksiat kepada Allah, siapa di antara kita yang tidak bermaksiat kepada Allah? Tidak ada. Tapi ciri orang yang berbuat dosa, kata Allah, walladzina idza fa'alu fahisha, dan orang-orang yang ketika mereka berbuat perbuatan yang keji. Al-fahisha di sini juga dikatakan perbuatan dosa-dosa yang bisa hancur dosa tersebut dengan istighfar. Al-fahisha. Maka ketika mereka melakukan dosa, maka mereka segera mengingat Allah dan memohon ampun kepada Allah. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'u. Setiap manusia itu pelaku atau berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu yang mau bertaubat. Taubat artinya meninggalkan perbuatan dosa yang sudah dia kerjakan, berjanji tidak mengulangi lagi dan niat untuk berbuat yang lebih baik. Dan Allah katakan walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus dalam dosa yang sudah dia perbuat. Mungkin karena dosa kecil itu buat orang nyandu. Kenapa? Karena punya anggapan tak apa-apa dengan istighfar nanti Allah ampuni. Itu manusia. Tidak apa-apa, cuma dosa kecil. Tidak apa-apa, itu hanya makruh. Tapi terus-menerus melakukan perbuatan makruh, maka status makruhnya itu apakah tetap makruh? Dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah, apakah juga statusnya tetap seperti itu? Maka ini kebiasaan manusia ini adalah menunda. Dan nanti kita akan sampai pada orang-orang yang meninggal. Itu semua orang yang meninggal menyesal. Semua yang meninggal itu akan menyesal. Kalau orang baik, dia meninggal, dia menyesal. Kenapa saya kok cuma sekian? Kenapa kok saya hanya baca Quran 1 hari sekian? Kenapa sholat sunnah saya kok cuma sekian? Seharusnya saya tambah. Itu orang-orang yang baik. Maka orang-orang yang banyak dosa, dia menyesal kenapa dia tidak mau meninggalkan perbuatan dosanya. Jadi semua orang yang meninggal itu pasti menyesal. Maka ada di antara ayat yang menyebutkan apa? Ketika datang ajal kepadanya, dia akan mengatakan apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, kenapa tidak engkau tangguhkan lagi waktu? Nanti apa kata dia? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Nanti aku akan sedekah. Jadi yang pertama minta dikembalikan itu nanti maunya berbuat apa? Sedekah. Dan mau menjadi orang saleh. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirun bima ta'malun. Jadi tidak akan ditunda lagi kalau sudah ajalnya sudah datang. Dan ma'asyiral muslim rahimakumullah. Kemudian ketika kita melihat orang yang ciri-ciri orang bertakwa ada pada dirinya,
mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan puasa, membantu orang, kemudian dia sedekahnya luar biasa, tutur katanya lembut, tidak menyakiti orang lain, dengan tetangga baik, kemudian dia meninggal, maka kita tidak boleh mengatakan fulan ini masuk surga ini. Tidak. Tapi apa? Kita mengatakan mudah-mudahan husnul khatimah. Itu yang diperbolehkan. Tapi kalau kita mengatakan, oh ini ahlus shalah, ini masuk surga kalau meninggal, kita tidak boleh. Umar bin Khattab pernah juga ketika ada orang mengatakan fulan min ahlil jannah, kata Umar bin Khattab, la taqul, jangan kau mengatakan ucapan itu. Tapi ucapkanlah semoga orang ini husnul khatimah. Semoga Allah terima apa segala ibadahnya. Kenapa Nabi pernah memberikan contoh atau pernah satu kejadian ketika orang ahli perang dan tidak pernah absen dalam peperangan dan dia tidak takut kepada musuh. Kemudian dari sahabat-sahabat Nabi mengatakan fulan min ahli jannah. Fulan ini dari calon penghuni surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa min ahli nar. Dia ini calon penghuni neraka, kata Nabi. Maka sahabat heran, ya Rasulullah, kaifa yakunu dzalik? Bagaimana bisa terjadi ya Rasulullah? Sebagaimana kita lihat orang ini tidak pernah absen dalam peperangan, selalu dia ikut di medan perang dan tidak takut dengan musuh. Kata Nabi, huwa min ahlin nar. Tetap dia masuk calon penghuni neraka. Maka seorang sahabat mengatakan, wallahi, demi Allah, aku akan buntuti orang ini kemana dia pergi. Karena penasaran kenapa Nabi mengatakan orang ini min ahlin nar. Karena Nabi ini tidak berbicara kecuali apa? Wahyu. Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak akan berbicara sesuai hawa nafsunya, sesuai dengan akal pikirannya, tapi yang disampaikan oleh Nabi adalah semuanya wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau. Maka orang yang sudah bersumpah ini mengikuti sampai di medan perang. Ketika di medan perang, orang ini mendapati yang ahli perang tadi ini terkena anak panah. Kemudian dengan rasa sakit yang dia alami dan dia sudah tidak sabar lagi, maka dia ambil pedang, diletakkan di dadanya, kemudian dia sandarkan ke pedang tersebut badannya sampai pedang itu tembus ke bagian belakang. Ini meninggal dalam kondisi jihad atau bunuh diri? Bunuh diri. Dia jihad terkena luka di dadanya. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati di medan perang maka cukuplah sayatan-sayatan pedang atau tombak yang mengenai dirinya itu sebagai pengganti dari siksa kubur. Jadi orang di medan perang, mati di medan perang dan banyak sayatan-sayatan, maka kata Nabi cukuplah itu sebagai pengganti siksa kubur bagi orang-orang yang mati syahid. Sementara orang ini matinya dalam kondisi seperti itu, maka orang ini yang mengikuti mengatakan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Maka Nabi bertanya, dengan apa? Sebab apa kamu mengucapkan syahadat ini? Kata laki-laki ini, wahai Rasulullah, karena kami melihat seseorang yang kami anggap dia calon penghuni surga, tapi engkau mengatakan dia ini calon penghuni neraka. Dan saya ikuti dan ternyata dia mati dalam kondisi bunuh diri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna min ibadillah. Ada di antara hamba Allah ini yang mereka mengerjakan amalan-amalan ahlil jannah fima yabdu linnas, dengan apa yang dilihat oleh manusia, salatnya, zakatnya, sedekahnya, nampak. Banyak bantu orang. Ternyata dia adalah calon penghuni neraka. Dan ini dirahasiakan, tidak ada yang tahu. Maka kita hanya memohon kepada Allah setiap ibadah yang kita kerjakan, kita serahkan kepada Allah, ya Allah terima ibadah saya. Ya Allah terima sedekah saya. Ya Allah terima salat saya. Datang ke masjid pulang, ya Allah terima salat saya. Itu yang kita
kita harapkan kepada Allah dan kita mohon, ya Allah matikan aku dalam keadaan beribadah. Ya Allah matikan aku dalam keadaan sujud. Ya Allah matikan aku dalam keadaan membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya Allah matikan aku dalam keadaan hadir di majlis ta'lim. Ya Allah matikan aku dalam keadaan sedang tawaf, sedang iktikaf di masjid, sedang puasa sunnah, sedang qiyamul lail. Ini yang kita harapkan, kematian dalam kondisi seperti ini. Dan kita mohon agar kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini bukan berarti kita ini minta mati. Nah, kalau minta mati karena kondisi, ya Allah cari kerjaan susah, ya Allah anak saya begini, ya Allah istri saya atau suami saya begini, sudahlah matikan aku. Ini tidak boleh. Ya. Banyak hutang, sakit-sakitan, sakit terus. Akhirnya dia langsung ngomong, ya Allah matikan aku. Ini tidak boleh. Kata Nabi, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian ini mengharap, bercita-cita untuk mati karena apa? Karena kesusahan yang dia alami. Tapi kalau memang harus karena sakitnya yang luar biasa, tetap menyerahkan kepada Allah. Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku, makanatil hayatu khairan li. Kalau memang hidup itu baik untukku. Wa tawaffani, dan matikan aku ya Allah kalau memang mati ini adalah yang terbaik untukku. Kenapa? Karena pilihan ini kita serahkan kepada Allah. Karena orang sakit itu jalannya hanya dua. Dia sembuh atau dia meninggal. Hanya dua jalannya. Ada jalan lain? Tidak ada. Orang sakit itu jalannya tinggal dua. Dia sembuh atau dia meninggal. Maka dalam kondisi seperti ini dan sakit yang luar biasa, sudah tidak sanggup lagi dan tidak ada harapan sembuh, maka pasrahkan kepada Allah. Bisa jadi dengan sakit ini yang lama, Allah itu menggugurkan dosa-dosa. Menggugurkan dosa. Selesai dosa, habis semuanya. Ternyata Allah berikan kesembuhan. Sehingga dengan sembuhnya menjadikan dia apa? Semakin sungguh-sungguh beribadah. Dengan sembuhnya dia, Allah memberikan rezeki yang luar biasa. Allah merubah kondisi anak istrinya. Allah merubah kondisi kehidupannya. Ini kita tidak tahu. Maka Nabi menyebutkan kalau memang harus untuk minta kematian, dianjurkan doa Allahumma ahyini makanatil haya khairan li wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Ini cuma itu pilihannya. Tidak usah maksa kepada Allah. Ya Allah sudah tidak sanggup, ya Allah matikan. Ya Allah tidak boleh. Tidak boleh. Dan bisa jadi nanti kalau dia sakit, kemudian diberikan sakit yang lama, dia bertobat dari dosa-dosanya. Atau dengan sakitnya dia sabar, Allah memberikan kesembuhan supaya dia bisa pergi haji. Kan tidak tahu. Kan tidak tahu. Jadi sakit ini kita tidak tahu mau kemana. Allah akan atur masa depan kita. Ini berkenaan dengan yang gaib. Jadi pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita juga sempat membahas tentang ayan. Ayan itu ada dua. Yang pertama adalah disebabkan karena terjepitnya syaraf sehingga orang ini kejang. Dan ini bisa diberikan obat oleh dokter. Secara medis mungkin bisa memberikan sedikit dari narkotik atau morfin yang legal dari dokter, ya, sehingga apa? Tidak sampai kejang-kejang. Atau dikarenakan ayan ini dikarenakan dari gangguan syaitan atau jin. Ada dua. Jadi kalau memang dari segi medis ternyata obat-obatnya tidak mempan, berarti ini ada yang lain. Ada yang lain. Maka lebih baiknya kalau sakit ayan diusahakan aja dengan pengobatan apa dulu? Diruqyah dulu. Maka pengobatan
Maka di sini ada dua. Yang pertama adalah menjaga diri supaya tidak terkena gangguan setan dan jin, karena setan itu mengalir kepada manusia melalui darah. Dan sakit itu kadang juga datangnya dari setan, dari jin. Secara medis sehat, ternyata kok perut tidak pernah enak, sakit terus. Diperiksa ke dokter, tidak ada apa-apa ini Pak. Normal semua secara lab. Saya ini sakit. Sudah, ambil air, bacakan Fatihah 7 kali dengan mengharap kesembuhan kepada Allah. Kemudian kalau memang sakit di daerah mana, Nabi mengajarkan dengan doa apa? A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Terus baca dan tempelkan tangan kanan di tempat yang sakit. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cara mencegah. Dan kalau memang sudah kemasukan dan terganggu oleh jin, maka satu-satunya jalan dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan al-ad'iyah, doa-doa yang disyariatkan. Doa-doa yang disyariatkan itu adalah doa memohon perlindungan kepada Allah dari makhluk yang jahat. Jadi kalau kita masuk satu tempat yang kosong, kita baru pindah rumah, yang kita perbuat adalah kita berdoa kepada Allah, bermohon apa? Perlindungan. A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna, doa-doa yang sempurna. Apa? Yang pertama, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Ada lagi, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Memohon perlindungan kepada Allah dengan doa-doa dengan kalimat-kalimat ini dari apa? Dari setiap syaitan, min kulli syaitan wa hammah, dan binatang-binatang yang berbisa, binatang yang menyengat. Wa min kulli ainin lammah, dan dari kejahatan mata. Ini mata ini, maka Nabi mengajarkan kalau ada orang memuji rumah kita, memuji barang kita, memuji kesehatan kita, sampai ini umur 70 tapi apa bahasa orang sini? Umur 70 tapi masih luar biasa, apa bahasanya? Masih sehat, bugar. Langsung jawab Masya Allah. Masya Allah. Kenapa? Karena khawatir orang yang ngomong ini tadi punya mata yang kuat, berpengaruh dan jahat. Sehingga pulang dari sana yang tadinya sehat langsung. Dan separuh dari umatku ini banyak yang meninggal karena mata. Separuh dari umatku meninggal karena mata. Tanpa kita sadari. Maka kalau kita dulu lihat anak-anak kecil itu dikasih mur, dikasih ini supaya apa? Supaya tidak kelihatan cantik dan gantengnya. Supaya apa? Supaya tidak kena matanya orang. Tapi sekarang malah didandani, ditaruh di handphone, dipasang status anak saya. Orang melihat ini, nanti akhirnya anak yang tadinya lucu sakit. Datang tamu, kita punya anak atau punya cucu, lucu sekali. Kemudian orang datang, dipuji-puji. Orang yang muji pulang sakit sampai kurus. Sehat sedikit dibawa pembantu, dibawa keluar, dipuji lagi. Oh gini ki, ya ini gemes no, nyeneng no, ini kata pembantu. Tidak mengucapkan Masya Allah. Pulang sakit, bawa ke dokter lagi. Ini ain lamah.
yaitu mata yang suka mencaci dan mata yang jahat. Dan kemudian ma'asyiral muslimin, doa-doa yang masyru' ini yang disyariatkan. Jangan doa kita mohon ketika masuk satu rumah yang kosong, kemudian kita masuk. Jangan mengatakan apa ya, Mbah pamit nggih. Ndak boleh, Mbah pamit nggih, kula badhe tinggal teng griya niki, jangan diganggu. Ndak boleh begitu. Ndak boleh. Ndak boleh. Ini minta perlindungan kepada siapa? Kepada makhluk namanya. Maka kita mohon kepada Allah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan nama-namamu yang baik, dengan sifat-sifatmu dan sifat-sifatmu yang tinggi. Aku mohon kepadamu agar seluruh makhluk yang mengganggu di sini pergi meninggalkan rumah ini. Jadi kita itu berdoanya begitu. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati orang-orang yang meruqyah, karena pada waktu itu masih peralihan dari menyembah kepada selain Allah, memohon perlindungan kepada selain Allah, menuju kepada agama tauhid. Maka di sini masa transisi ini tadi, yang biasa meruqyah dengan bahasa-bahasanya, karena ruqyah itu apa secara bahasa Indonesia? Ruqyah itu mantra. Ruqyah itu kalau diartikan bahasa Indonesia adalah mantra. Nah, ketika itu Nabi mendengar ada wanita yang sedang dari ahli kitab pindah ke agama Islam, kemudian setelah itu meruqyah salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Nabi sebutkan? Tunjukkan kepadaku ruqyah, bacaan ruqyah. La ba'sa birruqa ma lam yakun syirkan. Boleh membacakan ruqyah selama tidak ada unsur syirik. Tidak ada unsur syirik. Karena kita pernah mengalami satu kejadian, ada seorang wanita pulang dari pantai selatan mencari kecantikan. Ada ya Pak ya? Pantai apa itu? Tulungagung apa Trenggalek? Pantai Popo. Datang di sana nanti ada satu tempat khusus untuk mencari kecantikan. Mencari kekayaan ada, mencari kecantikan ada. Begitu pulang sampai rumahnya menari. Padahal dia bisa menari luar biasa. Kemudian ada kawan-kawan yang mau membantu. Ketika membantu minta air laut supaya keluar, dikasih air garam, yang penting asin. Kemudian dimuntahkan oleh jin yang masuk ke sini, ke tubuh perempuan ini. Ada lagi minta ayam warna hitam, tidak dapat. Sudah telur dari ayam yang pertama kali bertelur. Ini kan syarat. Mau keluar kalau kamu mentaati apa yang saya minta. Kan begitu. Itu mulai zuhur sampai jam 2 malam. Tetap tidak mau pergi. Kemudian ada satu orang diminta, tolong bisa tidak bantu tetangga. Orang ini izin biarkan saya mandi. Saya mau sholat dulu. Kemudian setelah itu datang ke rumah yang bersangkutan minta air putih. Dibaca-bacakan ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa dan permohonan perlindungan kepada Allah. Disuruh minumkan. Sudah diminum, kemudian hanya karena ini perempuan, tidak sampai masuk ke kamar, hanya di pintu, dibacakan baru sampai Al-Fatihah, langsung reaksi pergi. Langsung reaksi pergi. Kenapa? Karena yang baca ini betul-betul mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah. Sementara yang tadi tetap memohon kepada yang masuk ke dalam tubuhnya wanita ini. Ayolah tolong keluar. Minta tolong supaya keluar. Nah, ini kan semakin sombong. Maka lihat di surat Al-Jin.
Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan adalah ada dari golongan laki-laki dari manusia mohon perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin. Maka ini menambahkan apa? Menambahkan jin semakin sombong dan manusianya semakin lemah. Ini maka tidak boleh. Dan nanti ma'asyiral muslim rahimakumullah, nanti ketika diruqyah dibacakan ayat-ayat ruqyah. Maka di sini walaupun yang dibaca sama, terkadang tidak sama reaksinya. Bagaimana meruqyah? Meruqyah itu adalah tidak punya keyakinan bahwasanya ruqyah ini yang bisa menyembuhkan, tidak. Tapi ruqyah ini adalah sarana yang diajarkan oleh Nabi dalam apa? Mengobati. Tetap kesembuhan ini dari Allah. Jangan sampai kita ini punya anggapan, wah diruqyah wae. Mana Allahnya kalau gitu? Mana ketergantungan kita kepada Allah? Wah sakit, ruqyah neng kono. Ini kan sama saja. Kepada siapa dia datang? Kepada manusia. Boleh orang ini punya keahlian, kita ikhtiar boleh, tapi tetap kita yakin yang menyembuhkan Allah, bukan orang ini. Itu yang perlu kita terapkan. Jangan nanti kita ngomong, wis pokok lek ruqyah. Nah, seperti yang kita sebutkan yang lalu, ketika seorang imam meruqyah sampai dia memukul yang diruqyah, jinnya perempuan yang masuk ke dalam tubuh laki-laki ini disuruh keluar. Dia bilang, enggak, saya mau ikut laki-laki ini. Kata orang alim ini, enggak. Kata yang perempuan, saya suka dengan laki-laki ini. Kata orang imam tadi, tapi laki-laki tidak suka dengan kamu. Jin perempuannya mengatakan, saya mau umroh dan haji dengan laki-laki ini. Kata syekh ini, orang laki-laki ini tidak mau haji dan umroh denganmu. Kamu harus keluar. Sampai dipukul saking kerasnya, akhirnya jin ini mau keluar. Tapi tetap keluarnya, tetap namanya jin. Dia mengatakan apa? Ya, saya mau keluar. Karena karomah. Kalau bahasa kita, karena karomah jenengan orang alim, saya mau keluar. Kalau ini iya, berarti akan menumbuhkan kesombongan kepada orang alim ini. Orang alim ini mengatakan, enggak, jangan keluar karena karomahku, tapi keluarlah kamu dari jasad orang laki-laki ini karena kamu taat kepada Allah. Keluarlah. Akhirnya keluar. Karena apa? Ketaatan kepada Allah. Baru begitu dia sadar, ditanya kenapa saya sampai di sini. Ya, karena ada yang mengganggu kamu, dan kemudian alhamdulillah dengan izin Allah, jin yang ada pada tubuhmu bisa dan mau keluar. Jadi kalau mau mengeluarkan jangan nanti butuh maunya apa? Saya mau keluar kalau kamu siapkan air laut. Nah, itu jangan dituruti. Tidak boleh dituruti. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah yahki nabiyyan minal anbiya darabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu ad-dam an wajhihi yaqulu Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaq alaih. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, seakan-akan aku ini melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan salah seorang nabi dari nabi yang Allah utus. Darabahu qaumuhu. Nabi ini dipukuli oleh kaumnya sampai bercucuran darah. Wa huwa yamsahu dam an wajhihi. Kemudian Nabi ini mengusap darah yang ada pada wajahnya. Kemudian Nabi ini berdoa, Allahumma ighfir liqaumi, ya Allah, ampunilah untuk kaumku ini. Fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya kaumku ini mereka tidak mengerti.
Ini Nabi menceritakan tentang seorang nabi. Hadzal hadis, hadis ini Nabi menceritakan tentang apa yang terjadi kepada para nabi, para utusan, wal anbiya, dan para nabi itu Allah bebankan mereka dengan risalah kenabian yang harus disampaikan oleh mereka kepada umat. Li'annahum ahlun laha, karena memang mereka ini layak untuk menyampaikan risalah ini. Allah berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah yang Maha tahu kepada siapa risalah ini Allah berikan. Jadi orang-orang pilihan Nabi. Tidak sembarang orang terus kemudian jadi Nabi menyampaikan risalah, tidak. Karena mereka ini orang pilihan dalam membawa risalah ini dan menyampaikan serta mengajak manusia dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan sabar. Sabar terhadap apa? Terhadap ujian yang mereka terima dari umat. Wa kana ar-rusulu alaihi wassalatu wassalam yu'dzauna bil qawli wa bil fi'li. Dan adalah para utusan itu, mereka ini seringkali disiksa, disakiti, dicela, baik dengan perbuatan ataupun perkataan mereka. Bahkan lebih dari itu mereka pun dibunuh. Bani Israel, mereka ini luar biasa. Mereka pagi hari membunuh Nabi, siang harinya ketawa-ketawa ke pasar. Ini orang Yahudi. Yang dibunuh siapa? Para nabi. Mereka membunuh nabi-nabi. Dan ma'asyiral muslim rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan, "Walaqad kudzibat rusulun min qablik." Dan telah didustakan rasul-rasul sebelummu Muhammad. Fasabaru, mereka sabar. Alama kudzibu, terhadap perkara-perkara yang mereka ini didustakan oleh kaumnya. Wa uzu, dan mereka disakiti. Hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada yang bisa mengganti kalimat-kalimat Allah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, sungguh telah datang kepadamu dari berita para rasul yang diutus oleh Allah. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum, dan jika keberpalingan mereka kepadamu wahai Muhammad itu adalah perkara yang besar, fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ard, dengan kondisi mereka berpaling kepadamu Muhammad, kemudian engkau bisa membuat lubang ke dalam bumi dan engkau bisa membuat tangga sampai ke langit sebagai mukjizat yang kau datangkan kepada mereka. Ya, apa kata Allah? Kalau saja Allah mau, maka Allah akan mengumpulkan mereka dalam hidayah Allah. Tapi tidak, walaupun mukjizat yang dibawa oleh para nabi itu benar, mereka tidak percaya, tidak mengimani. Dan ini sebagai ujian bagi para nabi. Walakin li hikmatin, Allah membiarkan mereka seperti ini adalah karena hikmah. Yang mereka ini mendustakan wahai Muhammad sampai benar-benar jelas mana yang hak dan mana yang batil. Setelah ada pertentangan, kata Allah kepada Nabi Muhammad, fala takunanna minal jahilin, maka jangan sampai engkau menjadi seperti orang-orang yang bodoh. Artinya sakit hati dengan perilaku mereka.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan tentang kondisi Nabi yang mana kaumnya ini menyiksa, kaumnya ini mengusir dari kampung halamannya. Kita pernah melihat bagaimana Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam kemudian tatkala datang orang-orang, ya dikatakan Nabi Lut ini unasun yatatahharun, orang-orang yang sok suci. Usir dia dari kampung kita. Itu umat Nabi. Sampai pada batasan orang Nabi ini yang dipukul sampai mengatakan Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku ini karena mereka tidak mengerti. Hadza ghayatu ma yakunu minas sabr. Ini adalah puncak dari kesabaran. Karena kita ini dalam urusan dunia saja, hak kita ini diambil, kita akan berusaha balas dendam. Ada keuntungan dunia. Sementara al-anbiya ini tidak begitu. Mereka diutus supaya apa? Mereka menjaga umatnya, kaumnya supaya mereka ini tidak masuk ke dalam neraka. Mereka ajak kepada tauhid, tapi apa balasannya? Balasannya para nabi ini dimusuhi, diusir, dipukul, dibunuh. Ini padahal manfaatnya untuk siapa? Untuk kaumnya. Dan mereka ini menyeru kepada Allah, tidak mengharapkan apapun, tidak mengharapkan popularitas, tidak. Yang dia inginkan adalah perubahan yang terjadi pada umat, perubahan yang terjadi kepada kaumnya, supaya mereka hanya beribadah hanya kepada Allah saja, dan tidak memikirkan bagaimana dirinya, bagaimana keluarganya, kondisi ekonominya, tidak. Dan ma'asyiral muslim rahimakumullah, wa hadzal ladzi haddatsana bihi ar-rasul, apa yang disampaikan oleh Nabi ini sallallahu alaihi wasallam ini tidak untuk menghabiskan waktu saja Nabi menyampaikan. Nabi menyampaikan ini supaya apa? Supaya mengambil pelajaran. Dan sungguh di dalam kisah-kisah para nabi ini banyak pelajaran yang bisa diambil bagi orang yang mau berfikir. Sebagai pelajaran di mana kita harus sabar terhadap cobaan, terhadap ujian, cemoohan orang-orang yang tidak mengerti. Ini ujian dari para warasatul anbiya, orang yang mengambil jatah waris dari para nabi dalam mereka berdakwah. Maka silahkan mengambil pelajaran dari para nabi, para penyeru kepada tauhid, kepada agama Allah. Hendaklah mereka bersabar dalam dakwahnya. Wa an nasbir ala ma yusibuna mimma nasma'uhu. Hendaklah kita sabar dari apa? Dari cemoohan mereka yang kita dengarkan. Kita mendengarkan mereka mencemooh kita, mencaci maki kita. Au yunqal ilaina mimma yuqalu fina bisababi da'wa ila Allah. Dan mereka membenci, menyebarkan fitnah hanya dikarenakan apa? Sebabnya karena kita mengajak kepada tauhid, kepada mengesahkan Allah. Ma'asyiral muslimin, kaum musyrikin ketika para nabi ini dakwah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menilai Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Nabi Muhammad bisa dipercaya. Nabi Muhammad ini cerdas. Nabi Muhammad ini jujur. Tapi tatkala Nabi mendapatkan perintah dakwah, hanya mengucapkan tauhid la ilaha illallah. Itu kan dakwah para nabi. Dakwah para nabi satu, ani'budullah. Sembahlah Allah, jauhi semua sesembahan selain Allah. Ketika diucapkan kalimat la ilaha illallah, orang-orang musyrikin Quraisy
Ini bukan mereka tidak mengerti sehingga mereka mengatakan apa? Saya tidak mau. Bukan karena tidak mengerti. Karena justru mereka mengerti kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, patung yang ada di sekitaran Ka'bah itu harus dihancurkan. Kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah, ya, artinya apa? Dulu kalau mereka mau masuk ke satu tempat, mohon perlindungan kepada penguasa. Masuk ke satu di jalan gurun yang di sana angker, mereka berlindung kepada penguasa tempat. Kalau kita bahasa Jawa kan di sini Mbah, kalau amit nggih, ya, saya tidak mengganggu, saya cuma numpang lewat. Tolong jangan ganggu saya. Itu kalau ucapan kalimat la ilaha illallah itu tidak berlaku. Sehingga mereka mengatakan tidak sanggup kita kalau mengucapkan la ilaha illallah. Tidak bisa. Masa sih satu Tuhan ini bisa mewakili Tuhan kami, dewa-dewa kami, patung-patung kami. Ini patung Hubal, ini untuk urusan ini. Patung Lat, Manat, Uzza, ini mereka punya peran masing-masing. Kalau la ilaha illallah ini tidak dipakai lagi. Tidak mau mereka. Bukan karena bodoh. Mereka mengerti. Dikatakan jahiliyah karena mereka mengerti dan mereka tidak mau ikut. Bukan mereka tidak mengerti. Mereka ini mengerti. Dan mereka ini bahasa. Mereka pakar bahasa. Hanya Nabi SAW dalam surat Yasin Allah sebutkan apa? Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Dan kami, kata Allah, dan kami Allah tidak mengajarkan kepada Muhammad syair. Tidak. Di antara cucu dari Abdul Muttalib, mereka ahli syair kecuali satu, Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah mengutus Nabi Muhammad yang awalnya huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul dari orang-orang ummi, seorang rasul dari mereka. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Itu awal. Tapi setelah itu apa kata Allah? Yatlu alaihim ayati. Kemudian membacakan kepada mereka ar-rasul ini tadi, kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai dianggap Nabi itu sampai wafat ummi. La. Allah mengutus dari bangsa ummi seorang rasul. Supaya apa? Supaya nanti Nabi, Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Jadi supaya kita mengerti hal ini, kemudian Nabi tidak diajarkan syair. Karena Al-Quran ini adalah mukjizat yang kekal sampai hari kiamat. Dan Al-Quran ini adalah mukjizat yang menantang para ahli syair, penyair, kemudian menunjukkan syair-syairnya. Nabi menerima wahyu, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Mendengar ayat-ayat ini yang dibawakan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini membuat mereka terkagum-kagum. Ahli syair berkata, apa iya ini ucapan Muhammad? Muhammad tidak bisa bahasa, tidak menguasai syair. Ilmu syair Nabi Muhammad tidak ngerti. Apa ini dari Muhammad? Maka orang yang menguasai syair mengatakan ini bukan ucapan manusia ini. Maka itu Nabi Muhammad tidak diajarkan syair oleh Allah. Yang diucapkan oleh Nabi adalah Al-Quran yang nyata dan sebagai peringatan kepada orang-orang supaya mereka ini mau ikut apa yang dibawa oleh Nabi. Tapi apa yang terjadi? Nabi dikatakan penyamun, Nabi dikatakan penyihir, Nabi dikatakan apa? Penyair. Padahal ini semua bohong. Ini setelah Nabi berdakwah, Nabi mulai mendapat
ujian. Nabi gila. Sampai Nabi disihir. Nabi pernah disihir? Nabi pernah disihir? Nabi pernah disihir. Diambil rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilempar atau dimantra-mantrai, dilempar sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam terganggu dengan sihir ini. Maka Allah kirimkan malaikat Jibril untuk membacakan ayat-ayat Quran kepada beliau. Kemudian, dan ini sebagai pembelajaran bagi kita, apa sarana yang digunakan untuk sihir itu harus dihanguskan supaya pengaruh sihirnya itu lemah atau hilang. Itu jangan nanti kalau kita kena sihir, dagangan kita kena sihir karena yang menyihir ini datang ke dukun fulan, kita cari dukun yang lain yang bisa ngalahkan itu. Tidak begitu. Tapi kita serahkan kepada Allah urusan ini supaya Allah yang menyelesaikan. Bacakan ayat-ayat Al-Quran. Nanti akan Allah tunjukkan tempat-tempat dan seterusnya. Kalau sudah ketemu, hancurkan dan dibakar. Minta perlindungan kepada Allah. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, dikatakan di sini wa annara anna hadza rif'a li darajatina. Ujian dari kaum, dari umat kepada orang yang berdakwah ini adalah termasuk pengangkatan derajat untuknya dan sebagai takfir, yaitu pengampunan dosa dari perbuatan dosa kita. Fa asa ayyakuna fi da'watina khalal. Bisa jadi dalam kita berdakwah ini ada kesalahan karena kita ad-du'at, dai itu tidak semuanya mereka itu manusia sempurna, tidak. Bisa jadi ujiannya dikarenakan naqsun fil ikhlas, kurang keikhlasan. Kurang keikhlasan sehingga ada cemoohan dari umat, fulan. Berarti kembalikan ke diri dai tadi, mungkin ada kurang ikhlasnya dalam berdakwah. Maka dikoreksi lagi. Au min kaifiyatid da'wah, atau dari cara berdakwah. Dari cara berdakwahnya sehingga berdampak orang mencemooh dia karena metode dakwah tidak pas. Artinya ma'asyiral muslim rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ini yang kita pakai. Dan serulah kepada Allah, kepada jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang baik. Dan dengan nasihat yang baik. Baru kalau mereka ini tidak mau menerima dakwah, yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Adu argumen dengan cara yang lebih baik. Ini yang perlu dikuasai. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak semena-mena amar ma'ruf nahi mungkar. Oh, ini kemungkaran. Tidak. Kalau memang ada kemungkaran, itu semuanya bagaimana cara amar ma'ruf nahi mungkar itu ada caranya. Kalau kemungkaran ini diusahakan untuk hilang dan kita yakin dengan cara nahi mungkar ini bisa menghilangkan kemungkaran, kita kerjakan. Tapi kalau dengan kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata kemungkaran ini akan semakin besar, berhenti kita amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkarnya berhenti, amar ma'rufnya tetap. Satu kampung biasa judi, biasa adu ayam, tiba-tiba datang, ini diobrak-abrik. Tidak punya kekuatan secara hukum, dia terus mau seenaknya sendiri. Kira-kira kemungkaran ini
habis atau semakin besar? Akan semakin besar. Maka semua itu ada caranya. Bukan berarti kita lemah, tidak. Kita sampaikan tauhid. Kita sampaikan apa? Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Tapi ma'asyiral muslimin, kita lihat bagaimana awal dakwah Nabi. Dakwah Nabi ketika Nabi hanya tidak punya kekuatan. Nabi dakwahnya bagaimana? Dakwah sirron, sembunyi-sembunyi tiga bulan. Sampai kemudian punya kekuatan, mulai masuk Islam Hamzah. Siapa yang berani dengan Hamzah untuk bermain pedang? Mulai kuat. Kemudian ketika masuk Umar bin Khattab ke dalam Islam, Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah kita ini dalam kebenaran?" Kata Nabi, "Iya." Kalau gitu kita dakwah secara terang-terangan. Sudah kuat, dakwahnya sudah kuat, keluar dakwahnya. Terus ketika Nabi mendapati masalah dan seterusnya, tidak semuanya dengan perang. Karena yang dihadapi Nabi tidak semuanya mengerti. Ada yang belum tahu tentang hukum ini, maka Nabi tidak langsung diajarkan dulu. Disampaikan dakwah. Dakwahnya itu disampaikan. Tidak kita tahu ilmu kemudian kita diam. Akhirnya nanti kemungkaran terus merajalela. Kita tahu ini mungkar, kita sampaikan. Kita sampaikan dengan cara yang baik. Bicara kepada manusia sesuai dengan kadar cara berpikirnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang surga, berapa orang tanya kepada Nabi? Banyak orang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, yang dia hobi dengan kuda, dia tanya, ya Rasulullah, apakah nanti di surga itu ada kuda? Apa Nabi tertawa? Tidak. Satu lagi tanya, apakah di surga ada onta? Maka Nabi menjawab, permasalahan-permasalahan ini disesuaikan dengan yang tanya. Tapi kalau orang sudah tahu, maka hukumannya dari Nabi berbeda. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan keilmuan yang bertanya atau yang melanggar. Orang berbuat kesalahan karena dia tidak mengerti, dengan orang yang berbuat kesalahan dan dia mengerti, maka hukumannya tidak sama. Maka Nabi itu mengerti fulan begini, dan seterusnya. Dan jawaban dari satu pertanyaan tidak semuanya dipukul rata sama oleh Nabi. Dan kepada orang yang hobi dengan kuda, Nabi menjawab, kalau nanti kau akan diberikan oleh Allah kuda di surga, kamu tidak akan mengharapkannya kuda di sana. Kamu tidak akan mengharapkan kuda di sana. Tapi kuda yang ada di surga, kalau kamu mau, maka Allah akan memberikan kuda kepadamu dengan kuda yang terbuat dari berlian berwarna merah. Berlian berwarna merah. 1 gram itu berapa miliar. Dan ini ukurannya sebesar kuda, terbuat dari berlian berwarna merah dan bersayap. Dia akan membawamu keliling ke surga, kemana yang kamu mau. Kira-kira orang mendapatkan kudanya bersayap, terbang, keliling, terbuat dari apa? Berlian berwarna merah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika orang masuk ke masjid, orang Badui, dia kencing di emperan masjid. Sahabat melihat ini kemungkaran, mereka teriak-teriak. Kata Nabi, biar. Setelah selesai, Nabi mengatakan kepada sahabatnya, bersihkan najis yang ada di masjid, aku akan membersihkan kotoran yang ada dalam hatinya. Artinya apa? Dia belum masuk Islam. Maka dengan dakwah dengan cara yang benar, sahabat membersihkan bekas najisnya. Nabi mengajarkan dengan akhlak beliau
kepada orang Badui tadi, dan sehingga Badui ini tadi kagum dengan Nabi dan masuk Islam karena akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah kemungkaran, apakah kesalahan tidak dibenarkan oleh Nabi? Dibenarkan dengan cara yang terus bertahap. Ilmu disampaikan, disampaikan dengan kita mengharap kepada Allah, ya Allah berikan hidayahmu. Seperti yang disampaikan ini, ya Allah ampuni untuk umatku karena mereka belum mengerti. Jadi seorang muballigh dalam mereka berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada masyarakat, dan hatinya mohon kepada Allah supaya apa? Supaya dakwah ini sampai kepada mereka. Dan seorang dai tidak mencari apa hasilnya saya dakwah ini. Nah, itu urusan hidayah. Urusan hidayah itu adalah tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini mudah-mudahan jadi asbab. Jadi asbab hidayah saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah dari Allah. Dengan cara yang baik, dengan cara pembelajaran, dengan cara ta'lim, dan mungkin dengan acara seperti ini disiarkan, ada orang yang sebelumnya masih bermaksiat dan mau melepaskan diri dari maksiat itu masih malu. Mungkin dengan adanya YouTube, dia tidak berani datang ke masjid, dia bisa mendengarkan. Pelan-pelan lama-lama dia juga akan terpanggil. Karena tidak mudah langsung dari kebiasaan buruk 100% menjadi baik. Tidak. Maka teman-teman yang sudah hijrah, maka jangan langsung menilai orang yang masih belum hijrah atau menjadikan komunitas eksklusif tersendiri, kalangan teman-teman hijrah. Kemudian setelah bisa menjadi baik, kemudian berbangga diri, kemudian menceritakan masa lalunya. Ini mudah-mudahan tidak terjadi. Zaman saya dulu masih di bank, zaman saya dulu masih minum, zaman saya dulu masih judi. Ini masa lalu sudah selesai. Terkadang menjadi kebanggaan sudah hijrah, sudah meninggalkan kemaksiatan yang lalu, sudah berubah 5 waktu di masjid, dakwah datang, kajian hadir, tapi setan tidak akan berhenti mengganggu. Mengganggu masa lalu, hilang, dia tinggalkan. Dan di antara pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala adalah bagi orang-orang yang hijrah itu, masa lalu ini selalu menghantui. Masa lalu ini selalu menghantui. Penyesalan itu selalu ada. Maka kalau sudah demikian, jangan pernah dibongkar lagi, diceritakan. Iya, coba saya dulu loh begini, tidak usah. Dan kawan-kawan yang sudah melihat perubahan, teman yang dulunya tidak ke masjid, kemudian ke masjid, mulai pakai pakaian sholat, jangan dipatahkan. Weh, saiki alim rek neng masjid, itu tidak boleh. Jangan. Karena mereka ini butuh tempat yang nyaman. Butuh tempat yang nyaman. Preman itu pemberani, tapi tatkala mereka ingin masuk ke masjid bukan lingkungannya, ya, maka jangan kita memandang dengan pandangan yang mengecilkan mereka. Mereka ini butuh dibimbing. Mereka tidak bisa sholat, butuh diajari sholat. Jangan nanti baru kemudian mulai pakai baju sholat rapi, pakai parfum, sholatnya tidak benar, kita melihat kelambi itu sing apik, sholatnya ora tepat. Nah, ini tidak boleh. Ini perlu kita jaga hati kita agar supaya Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dalam hidayah Allah. Dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Nabi pernah mengajarkan doa ini kepada sahabat. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepadamu ya Rabb. Ya Rasulullah, apakah Anda mengkhawatirkan kami
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya. Aku mengkhawatirkan kalian karena hati-hati manusia itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Yuqallibullahu kaifa yasha. Allah bisa membolak-balikkan hati kita ini semau Allah. Maka kita diajarkan doa, ya Allah, ya muqallibal qulub, yang selalu membolak-balikkan hati kami, sabbit, tetapkan qalbi, hatiku, ala dinik, di atas agamamu. Ini yang paling penting agar supaya kita yang sudah selalu hadir 5 waktu di masjid, kita mohon kepada Allah agar hal ini terus menjadi kebiasaan kita. Yang biasa membaca Al-Quran ba'dal maghrib, kita mohon agar ini terus menjadi kebiasaan kita dan kita pun mati dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا أقيما إلا رزقته ولا حزابا إلا زوجته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.